Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yulistiawati, CGP Angkatan 6 dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Demonstrasi kontekstual yang saya lakukan kali ini adalah wawancara dengan pemimpin di sekolah saya di SD Negeri Purworejo dan SD Negeri Tancep 1. Berikut tayangannya, selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Sukarni. Selamat pagi Bu Yulis. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Begini Ibu, kemarin kan saya sudah matur bahwa saya mau minta tolong untuk mewawancarai Ibu berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan untuk memenuhi tugas saya dalam demonstrasi kontekstual. Pada hari ini saya akan mewawancarai Ibu. Bagaimana, apakah Ibu sudah siap? Siap. Kita mulai saja ya Bu. Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun ujian moral? Saya sebagai kepala sekolah tidak terlepas dari dilema etika dan rujukan moral. Saya mengidentifikasi apakah itu termasuk dilema etika, yaitu ketika saya harus memilih dua pilihan di mana kedua pilihan itu secara moral benar tetapi sebenarnya bertentangan. Dan ketika saya dalam situasi harus membuat keputusan antara benar dan salah. Ya, benar sekali ya Bu Tania. Memang masalah dilema etika itu memang membutuhkan proses-proses yang sangat panjang untuk Ibu mengambil keputusan tersebut. Untuk yang selanjutnya, bagaimana sebagai kepala sekolah Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu sebetulnya bukan hal yang mudah, Bu. Karena dalam kita mengambil keputusan yang termasuk dengan kasus dilema etika itu senantiasa kita bertentangan dengan, kadangkala bertentangan dengan kebenaran, kadangkala bertentangan dengan kebebasan, kadangkala bertentangan dengan persatuan, ada toleransi, ada tanggung jawab. Itu yang menjadi pemikiran yang tidak mudah. Nah, tetapi kita harus senantiasa mempertimbangkan bahwa paradigma dilema etika itu kan kadangkala individu seorang guru dengan masyarakat. Ya. Kemudian kadangkala rasa keadilan dengan rasa kasihan. Dalam kasus tertentu seorang kepala sekolah itu harus adil, tetapi tidak terlepas dari emosi, dari rasa kasihan. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah. Kemudian kadangkala bertentangan juga dengan kebenaran dan kesetiaan. Tetapi sebagai kepala sekolah, saya harus berpikir apakah keputusan yang saya ambil itu bertentangan dengan peraturan atau tidak. Kemudian kepedulian juga kepada guru itu, apakah saya sebagai kepala sekolah itu peduli atau tidak dengan permasalahan guru tersebut. Kemudian juga keputusan yang saya ambil itu dampak di akhir itu seperti apa, itu yang menjadi pertimbangan. Harus sangat berhati-hati dengan banyak pertimbangan yang kita lakukan atau Ibu lakukan, sehingga nanti keputusan
keputusan yang diambil itu memang benar-benar keputusan terbaik. Dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika atau membujukan moral tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang biasanya saya ambil dalam menghadapi kasus dilema etika itu, dalam situasi itu kita harus, atau saya harus mengenali nilai-nilai apa yang bertentangan dalam situasi tersebut. Kemudian siapa sajakah yang terlibat dalam kasus tersebut atau dilema etika tersebut. Kemudian saya berusaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi dalam kasus tersebut. Kemudian juga harus melakukan istilahnya pengujian apakah kasus itu benar atau salah. Ya, ditinjau dari hukum, kemudian regulasinya seperti apa, kemudian bagaimana seandainya kasus dilema etika itu sekarang kan ada media sosial yang begitu mudah untuk diakses oleh siapapun, sehingga saya dalam menangani kasus seperti itu harus berhati-hati nanti dampaknya apa terhadap guru tersebut, terhadap sekolah maupun terhadap wali murid dan juga siswa, seperti itu. Dari aspek-aspek dan segi-segi yang mungkin itu bisa untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan tersebut. Ini secara tidak langsung Ibu itu dalam mengambil keputusan, langkah-langkah yang Ibu ambil ini sudah mengacu pada paradigma dilema etika, prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Ini sangat luar biasa sekali Ibu. Apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi pada sekolah Ibu? Saya anggap efektif dalam saya mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu ketika saya dapat mengidentifikasi kasus dilema etika itu dengan baik, maka di situ saya bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi Ibu mengidentifikasi terlebih dahulu agar nanti keputusan yang diambil itu tepat sasarannya. Apa saja yang selama ini merupakan atau menjadi tantangan dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus dilema etika yang terjadi? Tidak mudah tulis, terjadi pertentangan pada diri saya. Pertentangan itu misalnya seperti yang pertama itu bertentangan dengan hati nurani saya, dengan aturan yang ada. Kemudian yang kedua, situasi dan suasana hati saya pada saat saya harus mengambil keputusan itu sangat mempengaruhi keputusan yang saya ambil. Ini memang dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini memang sangat berat ya Bu ya, apalagi pada saat suasana hati kita itu banyak masalah, tiba-tiba datang masalah yang dilema, itu memang kita harus pintar-pintar dalam menentukan apa langkah yang akan nanti Ibu lakukan seperti itu agar nanti mungkin dalam mengambil keputusan itu tidak salah. Dari semua hal yang disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Ibu petik dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus dilema etika yang terjadi? Berdasarkan pengalaman dari yang sudah pernah terjadi dilema etika di sekolah, menjadikan saya lebih berhati-hati dalam setiap menghadapi kasus yang terjadi. Kemudian saya lebih memilih
memikirkan akibat apa yang mungkin terjadi di kemudian hari. Kemudian untuk dijadikan acuan ketika saya menghadapi kasus dilema etika di sekolah. Ya Ibu, nah, di sini pada kasus dilema etika ini memang banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari pembicaraan kita hari ini. Ya mungkin nanti ini dapat menjadikan ibu itu menjadi lebih baik dalam mengambil keputusan atau memutuskan sesuatu yang terjadi di sekolah ini. Saya sangat berterima kasih kepada ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai sebagai tugas saya dalam demonstrasi kontekstual. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk ibu, untuk saya, yang utama untuk lingkungan di sekolah ini. Terima kasih Ibu untuk waktunya pada hari ini. Untuk hari ini kita cukupkan sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tri. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Tri, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Pak Tri, maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin meminta waktu Pak Tri sebentar, merekodkan Pak Tri sebentar untuk diwawancarai sebagai tugas saya dalam pendidikan calon guru penggerak. Bagaimana Pak Tri, apakah sudah siap untuk saya wawancarai? Ya siap Bu. Nanti akan ada beberapa pertanyaan di Pak Tri yang saya berikan kepada Pak Tri ya. Bagaimana Pak Tri dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Pak Tri? Ya. Selama ini dalam kami mengidentifikasi kasus-kasus semacam itu, kita identifikasikan individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan kasihan. Setelah Pak Tri mengidentifikasi masalah dilema etika tersebut, bagaimana Pak Tri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, apabila menghadapi masalah seperti itu, dalam kami mengambil keputusan itu kita dasarkan pada kompetensi sosial emosional, kita dasarkan pada kasus moral dan nilai-nilai yang dianut, dampak pada lingkungan positif, kondusif, aman dan nyaman. Jadi pengambilan keputusan yang Pak Tri ambil ini berkaitan dengan lingkungan, bagaimana agar lingkungan itu menjadi aman dan nyaman di Pak Tri. Untuk selanjutnya, dalam menghadapi kasus dilema etika tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang biasa kami lakukan yaitu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat di dalam kasus tersebut, dan kita menemukan fakta-fakta yang relevan dalam situasi itu. Jadi langkah-langkah itu menentukan siapa yang terlibat, nilai-nilainya. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Pak Tri anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang biasa sangat efektif itu kita selalu mengedepankan kepentingan bersama sepanjang itu tidak melanggar norma atau aturan yang berlaku selama ini. Jadi secara garis besar umum ya Pak Tri, kepentingan bersama di Pak Tri. Selama ini yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa Pak? Ya, yang menjadi tantangan kami itu jika dihadapkan pada perbedaan kodrat, kemudian waktunya bersamaan, kemudian tidak semuanya mendukung, bahkan tantangan di dalam diri. Ya, jadi tantangannya itu adalah perbedaan kodrat,
waktu yang bersamaan dan lingkungan atau pihak-pihak yang mendukung ya Pak. Iya. Nah, dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, apakah Pak Tri itu mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal penyelesaian, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalani? Nah, kalau penjadwalan tidak, sehingga setelah kami mengetahui adanya kasus atau masalah, baru kita tindak lanjuti untuk penyelesaiannya. Berarti menurut situasi dan kondisi ya Pak, Ya. baru diselesaikan. Mungkin dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut, ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Pak Tri dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut. Nah, orang itu siapa dan faktor-faktor itu apa Pak? Kalau faktor yang mempermudah itu kalau orang tidak, namun aturan yang sudah berlaku atau yang kita anut di lingkungan kami atau di sekolah. Ya, jadi berdasarkan aturan ya Pak Tri dalam mengambil keputusan. Nah, dari perbincangan kita dari awal sampai saat ini yang sudah banyak Pak Tri sampaikan, mungkin ada pembelajaran yang dapat Pak Tri petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika. Nah, pembelajaran itu apa Pak? Ya, untuk pembelajaran ya perlu adanya aturan yang pasti, sehingga jika kami dihadapkan pada masalah itu dalam mengambil keputusan sudah ada patokannya gitu. Ya, jadi pembelajarannya kalau sudah ada aturan itu ada patokannya. Nah, mungkin ada hal-hal yang nanti ingin Pak Tri lakukan setelah berbincang-bincang dengan saya untuk lebih mungkin agar lebih tepat lagi dalam mengambil keputusan untuk mengatasi kasus dilema etika. Itu apa yang ingin Pak Tri lakukan ke depannya? Ya, minimal jika kami menghadapi masalah yang di dalam aturan itu belum ada, sehingga kita perlu adanya kesepakatan bagaimana untuk menyelesaikan kasus tersebut atau masalah tersebut. Ya, jadi intinya membuat kesepakatan yang berada di instansi ini di Pak Tri. Ya. Ya, Pak Tri, terima kasih banyak atas waktunya hari ini, nggih. Nah, saya sudah merepotkan Bapak dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat, terutama untuk sekolahan ini, untuk pribadi saya dan Pak Tri. Terima kasih Pak Tri. Saya cukupkan sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.